ini santai bareng Mbak Yus. Nih, masih percaya kalau Prabowo Gibran menang 1 putaran? Jangan buru-buru percaya. Pasangan sebelah terlihat sangat panik belakangan ini. Begitu paniknya hingga terpaksa Jokowi sebagai presiden, sekaligus ayah kandung dari Mas Gibran ini, sekaligus atasan langsung dari Prabowo Subianto ini kembali turun tangan cawe-cawe. Elektabilitas Pak Ganjar dan Profesor Mahfud ini naik pesat dari 33,57% bulan lalu menjadi 35,1% pada Januari 2024. Sementara pasangan Prabowo Gibran berada di urutan kedua sesuai nomornya 2. Hanya dengan elektabilitas 32,2%. Itu surveinya Indonesia Political Expert ya. Tuh loh. Nih ada klaim selisihnya jauh kayak Semarang Jakarta, yo ben wae. Biarkan saja. Wong mereka ngakses jalan tol jadi yang maus. Jauh. Kenapa ada selisih yang jauh? Nah, kan ada yang bantuin. Nanti belibet Mbak Yus. Nih, kepanikan hebat yang melanda kubu 02 bisa jadi bukti bahwa keadaan real di lapangan itu justru berbeda. Pasangan yang sok gemoy itu tidak sesolid yang mereka tunjukkan. Bukti-bukti di pemberitaan kan tersaji banyak. Kayak kita merem aja gitu loh. Merem, nggak lihat apa-apa. Contoh sederhana misalnya saat Ustadz Abu Bakar Ba'asyir menyatakan dukungannya pada pasangan Anies Caimin. Di medsos para pendukung 02 membuat postingan mencela dukungan tersebut. Mereka mengatakan Ustadz Ba'asyir radikal dan gemar memainkan isu intoleransi maupun SARA. Nah ini bukan SARA Sean atau SARAS 008. Film zaman Mbak Yus masih kanak-kanak. Film jadul. Aneh nggak para ngoser ngelihat kayak gitu itu? Soalnya kan di barisan Prabowo Gibran juga ada sederet tokoh sejenis gitu loh. Tokoh sejenis. Seperti apa? Ya seperti Neno Warisman dan Babe Haikal. Yo, ujaran kebencian, intoleransi, selalu mempolitisasi. Selalu mempolitisasi agama sudah menjadi template mereka. Banyak loh jejak digitalnya. Selayaknya tokoh-tokoh yang mengumbar isu-isu tadi nggak dikasih panggung. Nah mereka malah bikin ruang baru, ribut-ribut di medsos dan di berbagai grup WA. Wes gak gawe adem harek wae. Njuk musuh-musuhan bahkan out dari grup barang wih. Nah, di sini terlihat para pendukung Prabowo Gibran itu nggak konsisten. Lah mereka menghujat Ustadz Ba'asyir tapi tetap memelihara orang-orang seperti Neno dan Babe Haikal di barisannya. Penyebabnya itu ya karena di internal tim 02 tahu banyak kantong-kantong suara Prabowo yang mulai mengalihkan suaranya ke Amin. Mereka berat narik suara dari kantong-kantong pemilih Islam kanan gitu loh. Lah ini masih ditambah pernyataan Airlangga Hartarto. Airlangga Hartarto sebagai ketum Golkar bahwa tidak 100% pemilih Golkar itu bakal nyoblos Prabowo Gibran. Data yang dirilis simpatisan mereka pilih Prabowo Gibran itu cuma 65%. Ditambah suara partai pendukung ya jelas tidak sampai 50% gitu. Coba aja nih dicek Pilpres tahun 2004 maupun 2014. Hampir sama peta suaranya. Nah ini menunjukkan suara Golkar itu tadi balik lagi tidak tahu. Tahu bulat. Makanya butuh digoreng dadakan supaya mencapai 50% itu tadi. Nah, jadi isu 1 putaran cuman bentuk halu kubu sebelah. Paniknya mereka makin menjadi-jadi saat memaksa Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indah
Parawansa diburu-buru mendeklarasikan diri masuk TKN. Lah, bukannya presiden sudah bilang pejabat harus netral. Lah, beliau masih gubernur loh. Lah kok merapat ke sono? Nggak malu tah melanggar aturan netralitas? Oh ya bisa jadi Bu Kofifa itu dipaksa. Atau malah dikasih pilihan. Jika mau jabatan gubernur lagi, mesti merapat ke mereka. Bila tidak, dicopot dari jabatannya. Belibet terus ki Mbak Yuski. Banyak pihak percaya sebagai Ketua Umum Muslimat, Bu Kofifa awalnya tidak ingin masuk TKN. Karena masih konsentrasi sebagai Gubernur Jatim. Masa jabatannya mestinya habis pada Desember 2023. Loh, tapi, ada tapinya ini. Tapi, MK mengabulkan uji materi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tentang kepala daerah yang terpilih pada tahun 2018, tapi baru dilantiknya di tahun 2019. Nah, putusan itu yang akhirnya membuat masa jabatan Khofifah Emil Dardak diperpanjang hingga Februari 2024. Lagi-lagi, MK jadi institusi yang jadi perpanjangan kepentingan dan penambahan masa jabatan. Ini bukan saja menjadi bukti besarnya rasa takut kalah di Jawa Timur, tapi juga makin bikin mikir, tidakkah mereka pakai aparat dan birokrasi demi memenangkan Pilpres? Mereka tidak cukup pede untuk bersaing secara fair, jujur dan adil, karena memang sadar pemilih mereka sedikit. Nih, waktu Bu Khofifah pas umroh di Arab, dia ditelepon presiden dan meminta mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Gibran. Apa sih yang membuat mantan mesos itu langsung, oke bos? Beberapa orang atau pengamat bilang takut kantor gubernur digeledah lagi oleh KPK. Ya jelas horor lah ya, bila digeledah lagi bisa-bisa batal ikut pilgub besok November dong. Iya dong. Yang lumayan bikin pening itu ya adalah kantong-kantong suara Prabowo di 2014 dan 2019. Kayaknya sebagian merapat ke Amin gitu. Basis massa Prabowo dari kelompok-kelompok kanan, garis keras memang digerus oleh Amin. Sementara pemilih Muslim tradisional juga makin mantap memilih Pak Ganjar dan Profesor Mahfud. Sebab mereka bisa lebih dipercaya, jujur dan bersih. Dan arus dukungan bertambah usai Kiai Ma'ruf Amin menemui mereka. Penyebab lain brosot, melorot. Kayak celana wis melorot. Sopo ya, wis kaya ngono lah, pokoknya berkurangnya suara pemilih Prabowo, diakui atau tidak, itu dikarenakan gak srek sama Gibran. Gibran ini dianggap representasi dari Jokowi, orang yang dulu mengalahkan Prabowo 2 kali. Lah dipikirnya lingkaran dekat Prabowo sudah benar-benar bisa menerima Jokowi gitu? Ya enggak lah. Lawang 2 kali keok kok bisa nerima? Ya jelas masih membara dendam mereka. Dan itu semua masih tersimpan rapat. Yang pada saatnya nanti usai Pilpres akan dilampiaskan sepuas-puasnya. Pada 2 Pilpres sebelumnya Jokowi memang menjadi sasaran kebencian pemilih Prabowo. Inilah yang membuat Prabowo Gibran terus menyasar ke kantong-kantong suara kemenangan Jokowi. Pada 2 Pilpres lalu mereka lupa banyak pemilih Jokowi itu dari PDIP. Mereka gagal melakukan penetrasi, ditambah intervensi kekuasaan yang ketara membuat penambahan suara makin menjadi seret. Seret. Beberapa strategi kampanye, baik joget, senyumin aja, atau gemes-gemes gemoy. Sudah terbongkar topengnya gitu loh, terbukti. Hampir setiap usai debat, itu Prabowo pasti mengeluh, merajuk, minta dukungan, sudah diejek-ejek Anies. Dan dia tidak bisa membalas di panggung debat gitu. Jelas style Bu Khofifah nggak seperti gaya Prabowo Gibran.
Dan beliau tidak akan bertahan lama di sana. Sudahlah Bu, pindah haluan saja. Daripada nyesek di dada, bikin pusing. Masa ditekan gitu aja ibu nggak berani ngelawan sih? Mbok kayak Mbak Yeni tuh, nggak takut diancem-ancem. Dia tetap pilih dukung Pak Ganjar dan Profesor Mahfud. Begitu juga dengan Mbak Yus. Segitu ya ngos-ngosan hari ini, ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye!